Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Komisi Sosial Kuskupan Tanjung Karang, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam katekese Kitab Hukum Kanonik atau Hukum Gereja. Pada edisi kali ini, melanjutkan edisi sebelumnya, saya men-sharingkan juga pengalaman diskusi dengan umat berangkat dari pertanyaan seperti ini. Romo, kalau kita memiliki kitab hukum kanonik atau hukum gereja, hal-hal atau materi apa saja sebetulnya yang diatur di sana? Lalu, dalam kaitan dengan gereja-gereja lain, apakah kitab hukum gereja kita ini juga berlaku atas mereka? Ini topik kita kali ini, dan menjawab ini saya akan menguraikan penjelasan bersama kita sebagai berikut. Kitab hukum kanonik yang dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1983 ini tersusun dari 1752 kanon. Demikian kita menyebutnya. Dan ke 1752 kanon ini dikelompokkan atau disusun ke dalam 7 buah buku. Apa saja isi utamanya ke 7 buah buku ini? Buku pertama berisikan norma-norma umum menyangkut seluruh aspek dalam kitab hukum kanonik ini. Buku yang kedua, yakni tentang umat Allah, berisikan hal-hal tentang umat beriman Kristiani pada umumnya, susunan hierarkis gereja, dan panggilan hidup yang dikaitkan dengan tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan. Bagian ini menyangkut para religius, biarawan, dan biarawati. Lalu buku ketiga berbicara tentang tugas gereja mengajar terkait dengan pelayanan sabda Allah, lalu bagaimana misi pendidikan terkait dengan universitas dan sekolah Katolik kita emban, juga terkait dengan komisi sosial, sebagaimana terkait dengan Komsos yang ada di Tanjung Karang kita ini. Kemudian buku keempat berbicara tentang tugas gereja menguduskan, terurai di sana soal hal-hal sakramen-sakramen, sakramentali, juga tempat dan waktu suci. Menyusul buku kelima tentang harta benda gereja, warisan suci, tradisi iman yang kita miliki, juga bagaimana tata kelola tertib atas harta benda gerejawi itu diatur, menyangkut harta benda yang bergerak atau tidak bergerak, sumbangan-sumbangan, dana-dana. Lalu di dalamnya juga terkait dengan kolegium atau asosiasi yang bersifat pendanaan terkait dengan gereja. Lalu buku ke-6 yakni sanksi-sanksi dalam gereja. Bagaimanapun kitab hukum kanonik ini berisikan norma-norma, aturan-aturan yang harus diikuti dengan konsekuensi manakala terjadi pelanggaran atasnya, maka ada juga sanksi yang menyertainya. Buku terakhir terkait dengan kitab ini adalah hukum acara, berhubungan dengan peradilan pada umumnya, peradilan perdata, juga proses khusus terutama tentang perkawinan dan proses pidana menyangkut tindakan-tindakan kriminal yang terjadi dikaitkan dengan mereka yang dibaptis secara Katolik, juga dalam konteks hubungan interpersonal dalam gereja Katolik. Lalu proses rekursus dan banding bagaimana dibuat. Nah, itu materi-materi yang diatur dalam kitab hukum kanonik kita. Lalu untuk siapa materi-materi kitab hukum kanonik ini berlaku? Menjangkau siapa? Kanon pertama dalam kitab hukum kanonik ini dengan sangat eksplisit dan jelas mengatakan, kanon-kanon kitab hukum ini berlaku hanya untuk gereja Latin. Dengan ini mau dikatakan bahwa kitab hukum ini berlaku terbatas pada gereja Katolik Latin, sementara gereja Katolik Timur
memiliki undang-undangnya sendiri. Ketika kita berbicara tentang Gereja Katolik, Konsili Vatikan II mengingatkan kita bahwa Gereja Katolik pada dasarnya tidaklah bersifat monolitik, dalam arti Gereja Katolik dihimpun, disusun dari umat beriman yang menghidupi aneka tradisi, aneka liturgi, aneka teologi, dan juga spiritualitas. Juga otonomi dalam kaitan dengan bagaimana mereka mengorganisir diri secara hierarki. Karena itu lalu dalam Gereja Katolik dikenal yang disebut dengan Gereja Latin dan Gereja Timur. Gereja Timur seperti yang saya katakan sebelumnya memiliki kitab hukum atau undang-undangnya sendiri yang dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II di tahun 1990. Mereka ini dipimpin oleh para patriark, uskup agung utama, dan para metropolit. Sebetulnya mereka terdiri dari 21 gereja yang disebut dengan sui iuris. Kodeks Gereja Timur tidak menggunakan istilah ritus, karena untuk mereka ritus lebih terkait dengan teologi, spiritualitas, dan perayaan-perayaan liturgi. Namun yang dimaksud dengan sui iuris adalah lebih luas daripada itu, menyangkut hal-hal tadi, tetapi juga menyangkut otonomi dalam kaitan dengan hierarkinya atau cara mereka menyusun dan mengorganisir diri dalam kepemimpinannya. Kita bisa menyebut bahwa ke-21 gereja sui iuris ini dikelompokkan dalam 5 kelompok besar, yakni Alexandria, Antioquia, Armenia, Kaldea, dan Konstantinopel. Bagaimana dengan gereja-gereja lain? Kita sebut saja misalkan Ortodoks, Anglikan, gereja-gereja Lutheran, lalu denominasi-denominasi Kristiani lainnya. Tanpa mengurangi semangat ekumenis, bahkan semangat Konsili Vatikan II yang merindukan kesatuan keseluruhan gereja, Gereja Katolik sangat menghargai dan menghormati mereka. Karena itu kitab hukum kanonik membatasi diri tidak berlaku atas mereka. Namun, manakala ada hal-hal yang mengaitkan Gereja Katolik dengan mereka, baik itu sesuatu maupun orang, maka kitab hukum kanonik ini diberlakukan di sana. Contohnya menyangkut pembaptisan, perkawinan campur beda gereja, juga apa yang nanti kita akan bicarakan, communicatio in sacris. Sekali lagi, Gereja Katolik tidaklah mengatur gereja-gereja lain tadi. Bagaimana kaitannya dengan liturgi? Karena ini juga banyak ditanyakan kepada kita. Kanon kedua pada kitab hukum kanonik ini menyebut, pada umumnya kitab hukum ini tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis. Karena itu, undang-undang liturgis yang berlaku sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, kecuali ada sesuatu daripadanya yang bertentangan dengan kitab kanon-kanon dalam hukum ini. Karena tidak mengatur detail bagaimana ritus liturgi dirayakan, maka sehubungan dengan perayaan liturgi, terutama sakramen-sakramen tali, dalam gereja, kita harus merujuk pada dokumen-dokumen resmi yang ada. Pertama pastilah Sacrosanctum Concilium. Lalu terkait dengan Ekaristi, misalkan ada pedoman umum Missale Romanum, ada instruksi Redemptionis Sacramentum, dan ensiklik Ecclesia de Eucharistia. Demikian saudara, katekese kita kali ini, kita akan melanjutkan bagian selanjutnya sehubungan dengan kanon kedua, lebih-lebih menyangkut sakramen, sakramentali, dan tempat waktu suci. Sampai jumpa kembali. Salam, Tuhan memberkati.